Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang atau menyiapkan komputer, menghidupkan komputer, dan cara mematikan komputer. Komputer, kira-kira menurut kalian apa sih komputer itu? Kita ulas sedikit ya tentang komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Oke, sebelumnya saya akan menyebutkan bagian-bagian yang ada pada komputer. Pertama ada CPU. CPU adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk pemrosesan data, atau CPU ini bisa disebut otak dari komputer ya, karena CPU ini mampu mengendalikan dan menjalankan semua instruksi program yang ada pada komputer. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor tentunya berperan sebagai perangkat output, penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tentunya tidak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer ya. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah alat input yang digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Selanjutnya speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Di sini ada printer. Printer ini adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas. Kemudian ada mouse. Mouse ini tentunya sangat berguna ya ketika kita mengoperasikan komputer, karena fungsi utama dari mouse tersebut adalah untuk menggerakkan kursor untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Nah, pada CPU ini terdapat berbagai jenis port. Di antaranya ada port power supply, port monitor, USB, internet, mouse, keyboard, dan port-port lainnya tentunya. Nah, ini adalah kabel power supply, yaitu kabel yang menghubungkan power supply dengan CPU. Baik, kita tancapkan di sini ya. Kemudian ada port USB pada keyboard. Kita tancapkan pada bagian belakang CPU. Di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 4 port USB. Kalian bisa tancapkan pada salah satunya. Kemudian pada mouse juga colokannya sudah USB ya.
kita tancapkan pada salah satu port USB di sini. Selanjutnya ada port printer. Sama, sudah USB juga. Kita tancapkan pada port USB yang sudah ada. Kemudian di speaker ini ada dua port ya. Pertama port audio dan yang kedua port USB. Kita tancapkan pada port yang warna hijau untuk port audio dan yang satunya kita tancapkan pada port USB. Nah, di sini saya mau menghubungkan internet pada komputer memakai kabel UTP. Ini adalah kabel UTP ya, teman-teman. Kita tancapkan pada port yang sudah ada pada CPU. Di sini. Kemudian di sini ada kabel VGA. Kabel ini kita tancapkan pada port monitor. Fungsinya yaitu menghubungkan monitor dengan CPU dan membuat monitor menampilkan isi dari CPU tersebut. Selanjutnya kita tancapkan kabel power yang ada pada CPU. Kemudian kabel power monitor dan kabel printer kita tancapkan semuanya agar komputer kita menyala. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Pastikan semua kabel power dari monitor, kabel power CPU, dan printer itu sudah kita tancapkan. Kemudian kita nyalakan komputer dengan menekan tombol power bagian depan dari CPU. Kita tekan dan tunggu sampai monitor siap digunakan. Nah, ini tampilan komputer yang sudah siap bekerja ya. Cara mematikan komputer. Ini adalah langkah-langkah cara untuk mematikan komputer. Yang pertama, kita harus pastikan tidak ada aplikasi yang sedang terbuka atau yang aktif. Kita close semuanya. Kemudian kita klik start pada pojok kiri bawah atau gambar bendera yang paling ujung. Selanjutnya, klik tombol power dan shutdown. Kemudian kita tunggu sampai mati sempurna dan tombol pada CPU lampunya sudah mati. Setelah semuanya mati, lampu-lampunya, kita cabut kabelnya untuk menghindari korslet. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.